Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pada semangat nggak nih? Semangat dong ya, karena masih pagi. Baik, apa materi kita pada minggu ini? Apa? Kearsipan. Bagus. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kearsipan. Oke. Nah, untuk tujuan capaian pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama yaitu pengertian arsip dan kearsipan, yang kedua karakteristik arsip, dan yang ketiga nilai guna arsip. Bagus. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian arsip dan kearsipan. Sebelum masuk kita pada materi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, apa itu arsip? Atau sudah ada yang belajar tadi malam apa itu arsip atau kearsipan? Silahkan, Indah. Bagus. Nah, jawaban dari Indah tadi sudah cukup mendekati ya. Jadi akan Ibu lebih jelaskan secara lebih rinci lagi. Nah, arsip merupakan menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, dibuat dan diterima oleh negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagus. Nah, jadi itu ya arsip. Arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa. Itu arsip. Nah, selanjutnya kita ada yang tahu tidak arsip itu berasal dari 2 kata. Yang pertama yaitu bahasa Inggris arsip atau archive, tulisannya archive pakai H ya di C-nya. Yang kedua yaitu ada bahasa Latin kuno yaitu arsium itu dari bahasa Latin kuno. Jadi itu ya, arsip itu berasal dari 2 kata. Yang pertama yaitu arsip, yang kedua arsium. Bagus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh-contoh arsip. Nah, contoh-contoh arsip yaitu ada arsip kepegawaian, ada arsip keuangan, ada arsip pemasaran, arsip pendidikan, surat, pita rekaman, mikrofilm, disket, compact disc, flash disk, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak ya contoh-contoh dari arsip tersebut. Kalian harus paham. Yang pertama tadi Ibu sudah jelaskan pengertian dari arsip. Yang kedua Ibu sudah sebutkan juga yaitu contoh-contoh arsip, pengertian arsip. Nah, karena sudah, kita masuk kepada materi yang kedua yaitu karakteristik arsip. Nah, karakteristik arsip yang pertama yaitu autentik. Autentik itu dapat dipercaya. Autentik itu dapat dipercaya, asli atau sah. Keberadaannya diakui, pembuat dan pengirim arsip mengakui, waktu pembuat dan pengiriman diakui. Yang kedua yaitu ada andal. Andal ini bisa diandalkan. Nah, andal bisa diandalkan, berarti arsip ini bisa diandalkan. Yang ketiga yaitu ada integritas. Integritas itu utuh atau lengkap, konsisten.
Nah, setiap arsip harus dilindungi dari berbagai perubahan yang tidak sah. Jadi, setiap adanya perubahan arsip harus melalui proses yang diakui dan dapat ditunjukkan buktinya. Yang keempat yaitu dapat digunakan. Setiap arsip akan dapat digunakan, ditemukan, kembali ditunjukkan, diinterpretasikan wujudnya pada waktu yang berkaitan. Sebab arsip berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, mengerti? Itu ada 4 karakteristik arsip. Apa saja tadi? Yang pertama yaitu autentik, yang kedua andal, yang ketiga integritas, dan yang keempat dapat digunakan. Nah, kita masuk kepada nilai guna arsip. Nah, nilai guna arsip yang pertama itu ada primer. Primer ini ada 4 macam. Yang pertama nilai guna administrasi, yang kedua nilai guna hukum, dan yang ketiga nilai guna keuangan, yang keempat nilai guna ilmiah dan teknologi. Nah, selanjutnya ada nilai guna sekunder. Sekunder ini yaitu ada 2. Yang pertama nilai guna internasional dan nah, itulah ya nilai dari guna arsip. Nah, kan Ibu tadi sudah menjelaskan apa-apa saja dari pengertian arsip. Yang kedua yaitu ada contoh arsip, karakteristik arsip, dan yang ketiga yaitu nilai guna arsip. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kalian dari 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini kita ada 20 ya, berarti ada 4 kelompok, berarti satu kelompok 5 orang. Nah, di mana tugasnya yaitu tentang contoh arsip tadi. Nah, Ibu ingin Ananda semua membuat contoh arsip. Kan tadi ada arsip kepegawaian. Nah, contoh arsip kepegawaian ini apa saja. Nah, kalian buat contohnya, misalnya arsip kepegawaian. Kan tadi contohnya ada daftar riwayat pegawai. Nah, bagaimana sih daftar riwayat pegawai itu? Gimana contohnya? Nah, Ibu ingin itu kalian bikin. Kelompok 1 yaitu tentang arsip kepegawaian, kelompok 2 arsip keuangan, kelompok 3 arsip pemasaran, dan yang kelompok 4 arsip pendidikan. Nah, kalian cari apa saja arsip pendidikan. Misalnya arsip pendidikan itu kan ada kurikulum atau satuan pelajaran. Nah, kalian bikin contohnya kurikulum satuan pelajaran. Nah, nanti setelah selesai, Ibu ingin kalian menampilkan masing-masing di depan. Oke? Nah, bagus. Nah, baik, karena waktu kita telah habis, minggu depan kita lanjutkan ya. Ibu akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.